Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal adami ilal wujud wa ahyana fid dunya bila khulud wa yumituna binaqlina min darid dunya daril fana ila daril akhirati daril baqa'i wal mawrud. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-amiru bis sakha'i wal jud. Usalli wa usallimu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud wa ala alihi wa ashabihi al-muwafina bil uhud wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Awalan diucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Muratibul Awqat, mengatur waktu, pembawa acara. Syukran jazilah atas waktunya. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, para pengurus DKM atau Ta'mir Masjid Raya Jatimulya, kemudian para panitia pengajian, para guru, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, jamaah hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, yang semuanya saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita untuk sama-sama memanjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata basa-basi di lidah atau muqaddimah ceramah, tapi memang betul-betul kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tiada terhingga, sehingga di pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul melaksanakan perintah-perintahnya, sholat subuh berjamaah, zikir berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan setiap pagi hari di masjid dan lain sebagainya, kita berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini akan membuat menjadi wasilah kita dan keluarga kita tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, salawat dan salam kita mohon kepada Allah selamanya, semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini kita bisa ngaji. Kalau habis subuh tidak ngaji di rumah biasanya ngapain Pak biasanya? Kalau Sabtu pagi ngaji, nih kalau bukan pas hari Sabtu pagi itu pulang dari masjid ngapain di rumah? Ngaji apa ngopi apa tidur lagi? Allahu Akbar. Makanya alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji ya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian berkah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita sering mengucapkan kalimat sehat walafiat pakai bahasa Arab ya kan, bukan sehat dan afiat, bukan langsung pakai bahasa Arab, sehat wal afiat. Bahasa Arab itu wawunya itu wawu atap, itu wawu huruf atap itu ya. Apa sebenarnya Pak yang dimaksud dengan afiat?
Afiat itu apa Pak? Semoga ya sehat walafiat. Mari kita doakan guru kita panjang umur sehat walafiat. Ya, selalu kan begitu ya. Itu afiat itu apa maksudnya gitu para jamaah sekalian. Oke lah pagi hari ini kita ngaji bab afiat aja supaya nanti pulang dari sini ditanya ngaji apaan tadi, afiat gitu. Itu ada dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-afiyatu ala asyarati aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Yang namanya afiyah itu ada 10 macam. Itu yang disebut dengan afiyah. Jadi afiyah itu bukan hanya selamat saja, bukan hanya sejahtera. Kan kalau secara lafaz afiyah itu selamat atau sejahtera. Karena Nabi juga memerintahkan was'alullahal afiyah, mintalah kalian kepada Allah akan afiyah. Kan seperti itu. Makanya kalau sholat witir doanya kan Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah, kan seperti itu. Itu ternyata makna afiyah itu ada 10, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Jadi makna afiyah itu banyak, bahkan dibagi 2, 5 di dunia, 5 di akhirat. Kalau kita mendapatkan yang 10 ini atau salah satunya dari yang 10 ini, berarti kita mendapatkan afiyah. Dan itu buah dari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, semoga sehat wal afiat. Bisa bahasa Arab kita jadi sehat wal afiat itu. Padahal cuma itu doang kita yang. Mana yang 5 di dunia dan mana yang 5 di akhirat? Di sini kata baginda Nabi, fa ammal lati fid dunya, adapun afiyah di dunia yang 5 itu, yang pertama al-ilmu. Yang pertama makna afiyah itu ketika kita punya ilmu. Tuh, orang kalau nggak punya ilmu nggak bakal afiyah, nggak bakal selamat ya. Kata Imam Syafi'i, barang siapa menginginkan dunia maka hendaklah man arada dunya fa alaihi bil ilmi, kan, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia harus dengan ilmu, menginginkan akhirat harus dengan ilmu, menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Tuh, makanya kita ngaji karena kita merasa bodoh, masih banyak yang kita belum tahu, masih butuh kita dengan ilmu. Nah, berarti orang yang mau ngaji, mau mendapatkan ilmu itu sudah dapat satu yang namanya afiyah, ya, afiyah. Karena kalau tidak dengan ilmu kan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Makanya ilmu itu paling penting ya. Alhamdulillah kita walaupun sudah usia lumayan gitu ya, tapi tetap masih menyempatkan diri ngaji. Itu luar biasa para jamaah sekalian. Sampai Nabi mengatakan asyadun nas hasratan yaumal qiyamah man amkanahu talabul ilmi falam yatlubuhu. Orang yang paling sangat menyesal nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang sebenarnya punya waktu untuk tolab ilmu tapi dia tidak mau untuk tolab ilmu. Itu dia akan paling menyesal. Sampai Presiden B.J. Habibie aja dia berbicara, seandainya aku disuruh memilih antara IT, ilmu teknologi dengan ilmu agama, aku akan lebih memilih ilmu agama. Itu kata Presiden Habibie yang sudah bisa bikin pesawat. Ini para jamaah sekalian. Dan lagi hadis mengatakan innallaha yubghidu rajulan aliman bid dunya wa jahilan bil akhirah.
Allah itu benci, Allah itu murka terhadap orang yang pintar, alim urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Kalau urusan dunia apa aja tahu, apa aja bisa, giliran ilmu akhirat, sholat, rukun sholat nggak paham, baca Quran nggak mau belajar. Nah itu Allah nggak senang yang begitu. Jadi makna apiah yang pertama adalah ilmu. Ilmu tidak datang dengan begitu saja. Kita harus mencarinya dengan kumpul di pengajian, ya. Cuman memang kalau ngaji seperti ini beda dengan ngaji tholabul ilmi anak-anak kita di pondok pesantren. Kalau anak-anak kita di pondok pesantren ngaji dari pagi sampai malam itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Sehari semalam itu. Saya pernah di pondok pesantren dulu, pernah masuk pondok pesantren ngajinya itu 16 jam gitu. Hampir tidak sempat istirahat itu. Ngaji terus, makanya cepet dapat ilmunya tuh. Karena disebutnya ngaji kasbi, ngaji kasab ya. Kalau kita mah ngajinya ngaji samai, ngaji denger. Itu nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Jadi biar ngaji sering juga nggak pinter-pinter. Kenapa nggak pinter-pinter? Waktu ngajinya paham, ngerti. Waktu pulang lihat di rumah beras habis, lupa lagi itu kan ilmu di tempat ngaji. Itu karena kita mah memorinya udah penuh dengan yang lain. Memorinya yang harusnya diisi dengan ilmu, kita kan memorinya di sini penuh mikirin angsuran, di sini penuh mikirin biaya bocah sekolah, segala macam. Jadi ilmunya itu nggak kebagian tempat. Itu. Jadi walaupun yang sudah hafal cepat lupa itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting mah kita tetap ngaji. Yang penting kita tholab ilmu. Mungkin nanti anak kita lah kita didik mereka di pondok pesantren supaya harapan kita lebih pintar daripada kita orang tuanya. Insya Allah. Jadi makna ilmu di dunia yang pertama adalah makna apiah di dunia yang pertama adalah ilmu. Udah. Nanti kalau bahas itu doang satu, nah panjang. Yang kedua wal ibadatu, dan ibadah. Jadi ketika seorang di dunia mau beribadah, maka dia mendapatkan yang namanya apiah. Itu kalau mau ibadah, karena memang orang diciptakan oleh Allah kan tujuannya cuma satu kan, ibadah kan. Ya, Nabi mengatakan ma'uhiya ilayya an ajma'il mal wa kun minat tajirin walakin uhiya ilayya an anibud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Nabi. Telah tidak diwahyukan kepadaku, Allah memerintahkan, jadilah kalian itu para pembisnis, jadilah kalian para pedagang. Nggak ada kata Rasul. Tapi yang diwahyukan kepadaku adalah beribadahlah sampai datang yakin. Yakin di sini tafsirnya adalah maut. Kalau di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya, liya'buduni. Tadinya ada iya mutakalim dibuang. Jadi liya'budun. Kalau rata-rata kan ya, ya ayyuhal kafiruna, itu kan naknya di fathah. Itu. Tapi ini mah liya'buduni. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia, kecuali mereka jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Jadi pakai kepadaku. Jadi dari situ disimpulkan bahwa tujuan diciptakannya kita oleh Allah, tujuan hidup itu satu, ibadah. Titik segede kelapa. Udah gitu aja udah. Tujuan hidup itu ibadah, walaupun faktanya dalam kehidupan kita itu kadang kita sering melenceng dari tujuan hidup itu sendiri. Tujuannya hidup untuk ibadah, tapi kadang kita dalam hidup ini sering melakukan yang tidak sesuai dengan tujuan hidup itu sendiri, bukan untuk ibadah. Oh kalau begitu mah Pak Kiai, kita harus di masjid terus wirid, terus ngaji, terus sholat, puasa.
Kan harus ibadah. Ya ibadah itu tidak mesti selalu begitu. Ibadah itu kan ada yang ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah, yang mendapatkan contoh dari Rasul. Ada yang ibadah ghair mahdhah. Itu ya kita bekerja aja mencari nafkah untuk keluarga itu kan juga ibadah. Itu ya, bahkan dimanai sama dengan jihad fisabilillah. Jadi bukan berarti kita duduk sila aja di masjid kagak mikirin beras di rumah, kagak mikirin ongkos anak, bukan seperti itu para jamaah sekalian. Jadi yang dimaksud tujuan hidup itu ibadah adalah kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, jadikan itu selalu memiliki nilai ibadah. Apapun itu, sholat kita supaya jadi ibadah, kerja kita supaya jadi ibadah, datang ke tempat saudara kita supaya jadi ibadah. Jadi ibadah, tidur kita supaya jadi ibadah, makan kita jadi ibadah, masuk WC kita jadi ibadah. Seorang suami mendatangi istri supaya jadi ibadah. Karena kalau ibadah terus di masjid, ibadah sholat terus, lah kita nggak bisa. Karena kita punya kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan. Jadi yang penting mah niatnya karena Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Tuh. Jadi tujuan hidup adalah ibadah. Allah menciptakan kita, tujuannya kita ibadah. Makanya kita jangan keluar dari tujuan. Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Tukang kayu bikin bangku atau bikin kursi, tujuannya untuk apa itu kursi bangku? Untuk bisa dipakai duduk. Iya kan? Kalau kursi mah untuk dipakai duduk. Allah menciptakan manusia supaya manusia ibadah kepada Allah. Tukang kayu bikin kursi supaya kursi bisa dipakai duduk. Kalau pada kenyataannya itu kursi ternyata nggak bisa dipakai duduk, kursi apaan itu namanya? Kan kursi rusak. Kursi rusak. Allah tujuan menciptakan kita untuk ibadah. Udah diciptain sama Allah jadi manusia nggak mau ibadah. Berarti itu manusia yang rusak. Makanya kalau kursi supaya yang rusak tadi bisa dipakai duduk, itu kursi harus dibenerin, direparasi, didandanin. Iya, orang yang hidup diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk ibadah tapi nggak mau ibadah, itu juga mesti didandanin, mesti direparasi, mesti dibenerin. Ya, kalau tukang kayu ngebenerin kursinya, alatnya pakai martil, pakai paku, kan seperti itu. Nah, kalau orang yang nggak mau ibadah, dibenerinnya gimana? Ya oleh para ustadz, para ahlinya, para guru ngaji, alatnya Al-Quran dan Al-Hadis yang paling utama, supaya kursi yang rusak bisa dibenerin, bisa dipakai duduk sesuai dengan fungsi dan tujuannya, supaya orang yang diciptakan Allah yang tadinya tidak mau ibadah, kalau sering hadir pengajian, didandanin, direparasi, insya Allah kedepannya mau ibadah. Itu ibadah itu afiyah. Bahkan dalam tafsir Marahul Labid An-Nawawi, tafsir Munir terkenal kalangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama lokal tapi skala internasional, yang kalangan kitabnya banyak dijadikan rujukan juga di universitas-universitas Islam di dunia. Di Mesir, di Al-Azhar dipakai juga itu kitabnya Marahul Labid An-Nawawi. Tuh Syekh Nawawi yang di Tanara, Banten tuh ya. Itu Pak Mursyid Mutadin mungkin lebih tahu di sana ya, di Tanara tuh yang di Tangerang ya, di situ makamnya di Ma'la dekat Siti Khadijah ya. Beliau dekat dengan Syekh Yusuf Al-Padani, dengan yang kemarin dari itu Mbah Maimun Jubair ya, di situ di Ma'la. Kalau nanti ibadah haji atau ibadah umrah, minta diantar ziarah ke situ sama pembimbingnya. Kalau memang tidak ada schedule ke sana, kita berangkat sendiri nggak apa-apa. Tuh Syekh Nawawi luar biasa tafsirnya.
Itu di dalam tafsir Syekh Nawawi itu, tafsir Marholah bin Nawawi, kan kita punya doa setiap setelah sholat, bahkan di mana-mana pun doa suka ada doa penutup disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, fid dunya hasanah teh kalau kata orang Sunda mah Pak Mursid Mutadin ya, bukan lubak libuk loba lebok di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah, si jabrik di pipir, si dablang di kandang, si jamrong di kolong lain. Bukan segala ada rumah megah, mobil mewah, uang berlimpah, bukan ke sana. Atina fid dunya hasanah yang kita bayangin mah istri cakep, lebih dari satu, rumah begitu, bukan begitu. Tafsir fid dunya hasanah itu adalah al ibadah ma'al ilmi, ibadah disertai dengan ilmu, itu hasanah fid dunya. Ketika orang mau beribadah dan ibadahnya disertai dengan ilmu, itu yang dimaksud dengan hasanah fid dunya. Kalau hasanah fil akhirah mau udah jelas, diselamatkan daripada neraka, bisa melewati pos-pos di akhirat dengan selamat, mulai dari alam barzah, sirat, sampai kepada saat manusia terbagi menjadi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Nah, itu yang masuk ke dalam surga itu para jamaah sekalian yang dimaksud dengan wafil akhirati hasanah ya. Jadi kalau orang sudah ada ilmu, udah mau ibadah, nah berarti itu sudah mendapatkan afiyah. Satu ilmu, dua ibadah. Yang ketiga, apa makna afiyah di dunia? Yang ketiga, wal rizqu minal halali, yaitu rizki yang halal. Ada semacam penghususan, bukan semata-mata rizki, tapi rizki yang halal. Berarti ada rizki yang haram, ya kan? Ada rizki yang haram, itu rizki juga tapi yang haram. Itu bisa jadi memang cara mendapatkan rezekinya itu tidak benar, hasil korupsi rezeki juga, hasil mencuri rezeki juga. Karena rezeki itu yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan, itu rezeki. Ya kalau belum digunakan mah masih berbentuk kebun, berbentuk sawah, ladang. Itu uang kita, tabungan kita di saldo di rekening, belum kemakan, disimpan, belum jadi rezeki itu. Iya kalau keburu meninggal nggak kepake, bukan rezeki kita. Iya tuh, walaupun sudah dipegang uang hilang, ya bukan rezeki kita. Tuh rezeki mah yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu rezeki tuh. Tapi kalaupun hartanya banyak, uangnya banyak, mau beli apa kebeli, tapi nggak boleh makan daging, jangan, kamu kolesterol. Makan susu, jangan, kamu asam urat. Makan ikan asin, jangan, kamu alergi. Itu rezekinya udah sedikit. Iya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Duitnya padahal banyak. Gula nggak boleh minum yang pakai gula, ngopinya pahit terus, itu udah rezekinya udah boleh berkurang. Itu biasanya kan orang-orang kaya itu yang banyak duitnya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Beda dengan orang kampung ya, tangga aja dimakan apa ya, ya itu nggak apa-apa gitu kan. Iya, yang orang kota makan di restoran, di sininya pakai oto, pakai sendok, pakai garpu, oh malah dia yang setruk. Orang-orang kampung habis tandur di sawah, cuci tangannya juga disusukan di air yang ngalir, makan langsung, pulang ke rumah nyampe bale-bale belum cuci kaki langsung tidur. Iya, nggak pernah sakit apa-apa kan begitu. Nih para jamaah sekalian. Jadi ar-rizqu minal halal, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu kan jadi ada halalnya. Makanlah apa yang ada di muka bumi, rezeki itu halalan yang halal, thayyiba yang thayyib.
Kalau halal itu untuk pembentukan akhlak, pembentukan mental. Ya, pembentukan mental. Kalau thayyib pembentukan fisik badan. Kalau gizi itu untuk pembentukan badan. Tapi kalau kehalalan itu untuk pembentukan hati atau mental kita. Makanya jangan cuman yang bergizi, tapi juga harus yang halal. Jangan cuman halal, tapi harus memiliki nilai gizi. Itu seperti itu Al-Quran luar biasa para jamaah sekalian. Thalabul halal fardun ba'dal faridoh. Mencari yang halal, rezeki yang halal itu satu yang fardu setelah sholat fardu yang 5 waktu. Tuh, rezeki itu ya. Kalau masih jadi cuman milik kita itu apa namanya, punya kita, belum kita konsumsi, belum kita makan, belum jadi rezeki itu. Itu mah masih aset, masih milik namanya. Masih milik sih milik kita, sertifikatnya nama kita, ya itu para jamaah. Tapi kalau nggak kita pakai, ya belum jadi rezeki kita, itu para jamaah. Makanya rezeki itu ada 3, ada rezeki yang dimakan, ada rezeki yang dipakai, ada rezeki yang disodakohkan, fisabilillah. Yang dimakan larinya ke sepiteng, yang dipakai akhirnya lusuh. Ya, yang disodakohkan di jalan Allah itu yang utuh, yang dibawa ke akhirat, itu rezeki. Tapi mesti dari yang halal. Itu kita selalu minta kalau lagi sholat, duduk di antara sujud, kita minta apa? Rezeki kan? Warzuqni, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warjubni. Itu makanya pas itu momen-momen itu jangan lalai itu. Itu momen-momen untuk kita itu di situ. Kebutuhan kita semua, warjubni, wahdini, wa'afini, wa'fuani. Bahkan Rabbighfirli, warhamni, wajburni itu. Wajburni itu maknanya dari jabrun, menambal kekurangan. Tapi kalau lihat tafsirnya itu, Syekh Nawawi di dalam Salah Sapina Kasifatus saja, itu wajburni itu bukan tambalah kekuranganku, bukan. Wajburni itu maknanya wa'atini malan katsiro. Artinya begitu. Ya Allah, berikan aku harta yang banyak. Itu di Salah Sapinah begitu, Pak. Apa yang kita baca wajburni itu wa'atini malan katsiro. Ya Allah, berikan aku harta yang banyak. Jadi nggak apa-apa, emang dianjurin, emang dari Nabi sononya wajburni. Iya, jangan malu-malu kita minta harta yang banyak, nggak apa-apa. Wajburni wa'atini malan katsira. Asal niatnya mencari yang halal. Jangan wah gua mah mau halal kayak mau haram kayak, yang penting dapur ngebul. Nah ini nggak boleh. Harus di lebih spesifikasinya tentang kehalalannya. Nih, mudah-mudahan ya kita yang ngaji rezekinya halal semua. Amin. Ya, ini namanya afiyah. Itu kalau orang makan rezeki yang halal, man akalal halal atau Allahu sya'a atau Allah sya'a am aba. Barang siapa mengkonsumsi yang halal, maka yang keluar adalah mau tidak mau perbuatan taat. Wa man akalal haram asyallaha sya'a am aba. Barang siapa memakan makanan yang haram, maka yang keluar adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Mau tidak mau yang keluar perbuatan maksiat. Kalau ada masuk barang yang haram. Ini para jamaah sekalian, maka hati-hati. Hati-hati jangan sampai ada makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, apalagi dimakan istri kita, dimakan anak kita. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama sebagai tempat kembalinya. Ini hati-hati. Jadi kita mesti sangat selektif. Mesti selektif. Apa pokoknya kita yang subhat, jangankan yang haram, yang subhat juga jangan. Ya. Yang subhat itu enggak jelas halal haramnya subhat. Kalau yang halal kan jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang di antara halal dan haram ini yang enggak jelas, yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Itu kan begitu. Pak, sekarang dalam mulai musim nih. Musim apa? Musim caleg. Caleg kan? Musim pemilu.
Kan kadang ada itu caleg-caleg yang ngasih serangan pajar keliling bagi-bagi uang kepada masyarakat warga. Kira-kira bapak-bapak kalau dikasih uang sama caleg diambil nggak kira-kira? Oh diambil. Iya itu rezeki, tapi rezekinya halal apa enggak? Aduh, nah itu subhat tuh, yang begitu subhat. Kenapa dibilang subhat? Lah kalau kagak nyalek ngasih enggak? Lah enggak. Kalau udah jadi ngasih lagi enggak? Lah enggak. Itu subhat, dibilang haram. Lah gua mah kagak nyuri, kagak minta, orang dikasih. Dibilang halal, nah ini orang kagak biasa ngasih kok ngasih, ya untuk apa tujuannya? Kan ini itu subhat. Subhat bapak, bapak apa namanya mancing ikan di sawah orang, halal haram? Subhat. Iya, subhat itu mau dibilang halal di sawah orang, mau dibilang haram lah yang punya sawahnya kagak miara ikan, itu subhat. Iya, subhat tuh. Iya, bapak-bapak ngambil buah yang jatuh ke kocok. Tahu ke kocok itu ya, tempat pembuangan air itu ya. Itu buah mangganya jatuh ke kocok, kita ambil. Halal haram tuh. Subhat itu dibilang halal lah bukan punya kita. Ya dibeli enggak, dikasih enggak, punya orang jatuh ke kocok, dibilang haram, sama yang punya juga kagak bakal diambil. Iya, kagak bakal diambil. Lagi mandi di kali ada buah lewat, kan kita lagi apa? Pasti diambil, itu subhat. Bukan punya kita kan, bukan dikasih, itu subhat. Kalau ngambil buah di bawah pohonnya mah haram, bukan subhat. Mau yang punya juga mau diambil. Itu ya. Ini kata Jawa. Makanya Pak, kalau umpama main ke kali ada yang ngambang-ngambang palit, jangan diambil dah, subhat tuh ya. Tuh, jadi batasi rezeki itu dari yang halal. Makanya Nabi ngajarin doa, Allahumma akfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan kami dengan halal, jauhkan kami dari yang haram. Itu susah Pak, susah itu, Masya Allah. Hanya kalau bini kita, anak kita suka bikin pusing sama kita Pak, suka nggak sesuai dengan keinginan kita, mungkin itu ada makanan yang haram yang masuk kepada mereka. Tuh jangan ya. Apalagi korupsi, makan harta orang lain, punya utang nggak dibayar, itu bahaya itu. Rezeki yang kita makan itu bahaya. Iya, maaf apa aja. KPK mah jauh nggak bakal nyampe, aman pokoknya mah di dunia mah. Iya di dunia aman, tapi efek makan yang haram itu luar biasa para jamaah sekalian, luar biasa. Kita nggak tahu aja kemakan sama kita ada efeknya. Iya, seseorang makan bakso di Jakarta, habis 2 mangkok, enak banget tumben jenis bakso. Pas sudah bayar dia keluar, baru nengok kebacaan yang ada di dorongannya, bakso babi. Iya, iya bakso babi ternyata, begitu dia gak baca. Lah dia nggak tahu, nggak dosa orang nggak tahu. Tapi efeknya pasti ada di badan dia, pengaruh kepada ibadahnya dan lain sebagainya itu ada. Tuh makanya batasi rezeki itu dari yang halal, itu makna afiah. Yang ketiga, yang keempat, wasobru ala syiddah. Makna afiah itu adalah diberikan kesabaran ketika menghadapi kesulitan, ya, menghadapi kesulitan, kepayahan. Tuh, jadi mesti sabar. Kata Sayyidina Ali, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar di dalam iman itu bagaikan kepala di badan. Ya, sabar itu paling penting. Ya, sabar itu bagian daripada iman, tapi kalau di badan ibaratnya bagiannya kepalanya. Kalau orang ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, kakinya sebelah, masih bisa hidup enggak? Masih. Atau kakinya utuh, kepalanya ada, tangannya cuma sebelah, masih bisa hidup enggak? Masih. Tapi kalau kakinya ada lengkap, tangannya lengkap, tapi kepalanya enggak ada,
Bisa hidup enggak? Enggak bakal bisa hidup. Bimanzilatil roksi, enggak bakal bisa hidup, enggak ada kepalanya. Kalau ada hidup, nemu, tangannya ada, kakinya ada, kepala enggak ada, nemu. Malam Jumat Kliwon apa namanya? Nah, itu bimanzilatil roksi. Jadi sabar. Pak, walaupun kita harta kita banyak, kaya raya, apalagi kita enggak punya, yang namanya hidup tidak akan selalu bahagia, tidak akan selalu capai apa yang diinginkan. Banyak kepedihan, banyak kesulitan bagi setiap orang di kalangan strata manapun. Pasti yang namanya mendapatkan kesulitan, kepayahan itu pasti. Walaupun orang kaya sekalipun, karena mereka walaupun orang kaya tetap ada sakitnya, anaknya masuk rumah sakit dan lain sebagainya, kena musibah tetap. Apalagi kita orang miskin, orang yang nggak punya umpamanya, udah pasti, udah sehari-hari kita mah mendapat kepayahan itu. Bingung mikirin biaya bocah di pesantren, bingung mikirin untuk biaya listrik, biaya segala macam, banyak segala macam. Udah keseharian kita. Nah, kita sobar dengan kondisi kepayahan tersebut, maka itu adalah bagian daripada yang namanya afiah. Yang terakhir, yang kelima, makna afiah di dunia adalah wasyukru ala nikmati, yaitu syukur atas nikmat dari Allah. Jadi ilmu, ibadah, rezeki halal, sabar dan syukur. Ini para jamaah sekalian. Orang itu kan gak bakal keluar di dunia ini dari yang namanya nikmat, musibat, kemudian apalagi taat, kemudian yang keempat maksiat. Orang itu nggak bakal keluar dari empat ini. Itu dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiyah di muqaddimahnya. Orang kalau nggak taat ya maksiat, kalau nggak nikmat ya musibat. Tuh ya. Tuh. Kalau orang taat, apa yang harus dilakukan oleh orang taat supaya dapat ridho dari Allah? Orang yang taat itu dia harus zikrul minnah. Apa itu zikrul minnah? Zikrul minnah itu mengenalkan diri, menekadkan bahwa amal ibadah dan semua kebaikan kita itu murni 100% pertolongan dari Allah. Itu baru taatnya sampai kepada hakikat, baru dapat ridho Allah. Jangan mengaku-ngaku kita sudah bisa ibadah, sudah rajin sholat, sudah rajin taat. Jangan. Semua yang kebaikan yang kita lakukan, ketaatan kita itu adalah anugerah dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu taat. Yang kedua maksiat. Orang kalau nggak taat ya maksiat. Iya. Bagaimana orang maksiat supaya tetap ridho, dapat ridho Allah? Ya dia harus berdoa. Apa? Dia harus bertobat kepada Allah. Maka walaupun maksiat, dia tetap mendapat ridho Allah karena dia bertobat. Bahkan Nabi sampai sumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang aku berada dalam kekuasaan zat Allah, kata baginda Nabi, seandainya di muka bumi ini tidak ada orang-orang yang bermaksiat, maka kalian manusia akan dibuang oleh Allah, digantikan dengan makhluk yang lain. Tuh, supaya mereka berbuat maksiat, kemudian mereka bertobat, meminta ampun kepada Allah. Itu seperti itu. Itu ya, makanya kita pasti ada yang namanya berbuat maksiat. Nah, tapi kalau kita tobat, itu yang lebih dicintai oleh Allah. Bahkan kalau dalam kitab hikam, Syarah Hikam yang saya ngaji tiap malam Kamis dengan para kiai di rumah saya, para kiai yang pada punya pesantren ngaji di rumah, ngaji hikam. Itu kalau ngaji hikam itu disebutkan bahwa ketaatan yang mewariskan rasa kesolehan dan rasa kebanggaan terhadap diri sendiri itu lebih berbahaya, lebih baik maksiat yang melahirkan rasa rendah hati, rasa bahwa diri ini kotor. Jadi maksiat yang dilakukan yang membuat kita tawadu, merasa tidak punya makom, itu lebih baik dibandingkan ketaatan yang membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tuh, makanya kalau kita maksiat jangan putus asa, terus bertobat. Yang kedua, yang ketiga tadi apa? Nikmat. Kalau nikmat solusinya bersyukur. Kalau musibat solusinya bersabar. Jadi indahnya orang mukmin itu selalu dapat pahala.
Dikasih nikmat, alhamdulillah. Ya, dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibat, innalillahi wa inna ilaihi. Jadi pahala semua. Dapat nikmat, dapat pahala, dapat musibat, dapat pahala juga. Itu hebatnya orang mukmin itu seperti itu. Tuh, jadi makna afiah di dunia itu 5. 1, ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga rezeki yang halal, yang keempat sabar, yang kelima syukur. Ini kalau ada yang 5 ini di dalam diri kita itu sudah dapat afiah, ya, afiah di dunia. Lalu makna afiah di akhirat apa? Wa amal lati fil akhirah fa innahu ya'tihi malakul maut birrahmah wal lutfi. Adapun makna afiah di akhirat adalah datangnya malaikat kepada kita para jamaah sekalian. Malaikat datang dalam keadaan kasih sayang dan kelembutan. Inda naz'i ruhi, ketika mencabut nyawa dari diri kita, malaikat itu bawaannya enggak menakutkan. Malaikat itu dengan penuh kasih sayang, malaikat itu dengan penuh kelembutan. Itu padahal masih di dunia tapi masuk kategori akhirat. Karena malaikat itu datang ketika kita masih di dunia, masih hidup. Ketika dicabut nyawa kita, itu kita dalam keadaan hidup, tapi itu makna afiah akhirat. Kita bakal mengalami, Pak, yang namanya mati udah pasti. Jangan mentang-mentang masih muda lalu beralasan, wah yang aki-aki aja belum mati, gua masa mati duluan. Bisa jadi yang lebih muda dari kita, bayi aja yang mati ada. Tuh para jamaah, mati itu random. Yang tua bisa, yang muda bisa, yang sakit bisa, yang sehat juga bisa. Itu namanya kematian. Nah, orang kalau udah deket ajalnya, khusus nih orang-orang mukmin ya, ada dalam kitab Daqaiqul Ahbar, itu malaikat datang mau nyabut nyawa. Nyabut nyawanya dari mana? Dari arah mulut. Ditanya sama mulut, siapa kamu? Saya malakul maut. Mau apa ke sini? Mau mencabut nyawa kamu. Lewat mana kamu mencabutnya? Lewat mulut kamu. Mulut membantah, la sabila laka ya malakal maut. Tidak ada jalan kau untuk mencabut nyawa dari mulut ini, karena mulut ini digunakan zikir, digunakan bersolawat, digunakan berkata yang nasihat, berkata-kata yang bagus. Kau tidak bisa mengambil nyawaku melalui mulut. Kata mulut. Malaikat balik lagi sama Allah, ya Allah, ini orang Jatimulia mau dicabut nyawanya, ngelawan kagak mau. Mau diambil lewat mulutnya. Mulutnya suka digunain zikir. Bagaimana ya Allah? Padahal ini ajalnya udah nyampe. Kata Allah, kalau gitu ambillah nyawanya, jangan dari mulut, dari mana aja pokoknya, ambil jalan lain. Siap, kata malakul maut. Datang lagi, mau dicabut bukan dari mulut, dari mata mau dicabut. Pas mau diambil dari mata, matanya juga ngebantah. Gak bisa dari sini. Mata ini yang digunakan lihat Al-Quran, lihat jalan menuju masjid, mau berjamaah, mau ngaji. Gak bisa. Waduh, kata malaikat, lewat mana nih? Keliling dikit ke atas, apa ke pinggir, lewat telinga. Mau ambil nih loh orang ini dari telinganya. Oh, telinganya ngomel juga. Gak bisa lah, sabila lah kayak malakal maut, gak ada jalan. Telinga ini yang sering digunakan mendengarkan pengajian tiap Sabtu ba'da subuh. Telinga ini yang suka digunakan mendengarkan mau'idhah, nasihat agama. Gak bisa mencabut nyawa dari telinga. Waduh, kata malakul maut, kalau gitu ke bawah, ganti ke jari-jari di tangan. Pas mau dicabut, tangan juga menolak. Gak bisa malakul maut, tangan ini yang digunakan untuk bersedekah, untuk mengusap kepala anak yatim, untuk bekerja menafkahi keluarga. Pindah lagi malaikat ke kaki. Wah, lewat kaki kayaknya yang lancar. Mau dicabut lewat kaki juga nggak bisa. Kaki membantah juga. Kaki ini yang tiap pagi digunakan berjalan ke masjid, Masjid Raya Jatimulia, yang digunakan berjamaah, digunakan berjalan ke sono kemari untuk mencari kehidupan keluarga. Gak bisa ini malaikat mau mencabut seorang hamba yang mukmin, rohnya gak bisa dicabut. Nyerah malaikat maut nih. Akhirnya dia terbang lagi, laporan lagi kepada Allah, ya Allah,
ini nggak bisa dicabut nyawanya, digunain untuk ibadah semua anggota tubuhnya. Di mana ya Allah saya nyerah? Kata Allah, tulis aja namaku di telapak tanganmu wahai malaikat. Lafaz Allah ditulis di tangan malaikat, nanti perlihatkan kepada hamba yang mau dicabut nyawanya. Akhirnya malaikat menulis asma Allah di tangannya. Ketika datang, mau apa malaikat? Datang lagi, mau nyabut nyawa kamu. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Saya diperintahkan sama Allah, kata malaikat. Saya disuruh sama Allah. Mana buktinya? Mana surat tugasnya? Mana surat kuasanya? Kemudian malaikat memperlihatkan telapak tangannya yang ada tulisan lafaz Allah. Nih surat tugasnya, nih surat kuasanya. Orang mukmin lihat asma Allah tertulis di tangan malaikat tanpa harus dicabut oleh malaikat, dengan sendirinya dia merontak keluar ruhnya karena rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau orang mukmin. Makanya nanti Pak kalau ada malakul maut ajak berantem dulu ya, jangan langsung mau ikut ya. Tuh, Masya Allah. Jadi dikasihnya enak. Kan ada orang dikasih mati itu kayak sapi di sembelih waktu korban itu ya, dijaga. Itu orang bagian daripada ciri husnul khotimah. Kalau ciri husnul khotimah yang seperti tadi, rahmah, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Kadang kata Nabi disebutkan ada ciri yang kadang terlihat tapi kadang enggak. Di antaranya mautul mukmin biurqil jabin. Tangannya itu keningnya itu ada keringatnya. Itu bagus. Atau wajarifat ainahu, matanya keluar air mata, itu mati bagus. Iya, mati bagus. Kemudian yang ketiga lubang hidungnya membesar. Itu ciri mati yang bagus para jamaah sekalian. Itu malaikat datang nggak menakut-nakuti. Kalau ahli ibadah mah enak. Setelah meninggal melihat siapa yang layak, dibungkus, dipadiin, dibungkus, dia melihat. Bahkan masuk lagi ke sela-sela kain kafannya ketika dibawa ke pemakaman. Itu seperti itu dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi dijelaskan. Jadi masuk, dia tahu ya kalau ketika digotong ke astana, ke pemakaman, qaddimuni, cepetan. Jadi pengen cepat ke alam kubur itu. Beda dengan orang ahli maksiat. Ya wailah, celaka, aku mau dibawa kemana. Seperti itu semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Kalau manusia dengar dilepasin lagi digotong ya takut ya. Makanya jin dan manusia nggak dengar. Kalau ayam mah ker. Ini sapi nggak diem ya, dengar orang lagi disiksa. Tuh para jamaah, jin dan manusia aja yang nggak dengar ini para jamaah sekalian. Nah kalau orang yang dapat afiah, matinya dikasih enak. Itu kayak mencabut rambut dari adonan roti. Ada adonan roti nih belum dibikin, ada rambutnya di situ, nancep, kita cabut, empuk nggak kira-kira? Empuk. Tapi kalau orang yang ahli maksiat itu bagaikan disabet 200 kali dengan pedang. Ada lagi Sayyidina Umar mengatakan seperti bola yang penuh dengan paku dan kawat, dimasukin lewat mulut, kemudian di dalam perutnya dikubok-kubok, kemudian ditarik lewat mulutnya, maka seperti itulah sakitnya. Yang ke bawah yang enggak ke bawah di dalam perutnya bayangkan betapa sakitnya itu mah. Nah jadi itu ya, cepat aja. Jadi yang pertama diberikan kenikmatan kematian yang enak gitu ya. Yang kedua, wasani la yurawiuhu munkarun wa nakirun. Tidak akan diberi takut, kaget ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Itu ditanya oleh malaikat munkar nakir, enggak kaget, bakal bisa menjawab itu kalau mendapatkan yang namanya afiyah. Kemudian wasalisu yakunu aminan waqtal fazail akbar. Yang ketiga, mana afiyah akhirat itu akan selamat sentosa, akan aman ketika pada hari yang akbar di yaumil qiyamah. Maksudnya apa? Hina yu'malu bil kafiri bizihab ilan nar wa hina tuglaqun nar ala ahliha wa yasuna minal huruj minha. Kapan itu hari yang sangat menakutkan? Adalah hari ketika orang-orang kafir dan ahli maksiat
diperintahkan dan digiring masuk ke dalam neraka, kemudian nerakanya dikunci, kemudian dipastikan mereka berputus asa tidak akan keluar lagi dari neraka tersebut. Maka orang yang mendapatkan afiah, dia merasa aman, merasa nyaman, tidak ikut-ikutan khawatir seperti orang kafir. Kemudian yang keempat, tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Yang keempat, diampuni segala dosanya, dihapus dan diterima kebaikan-kebaikannya. Itu nanti ada pasenya, ini kalau dibahas lama ini udah habis waktunya para jamaah sekalian. Ini bahas yang ini, bahwa orang yang dapat afiah itu diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Makanya kita kalau ada orang yang meninggal, diumumkan di masjid, diumumkan di grup WA, kita suka mendoakan semoga dosanya diampuni, semoga amalnya diterima. Selalu begitu, karena itu adalah afiah di akhirat. Keselamatan di akhirat itu seperti itu, diterima amal ibadah, diampuni dosa. Lah kita Pak, itu doang tujuan kita. Mau mati sekarang, mau mati ntar malam, mau mati besok, mau mati tahun depan, mau mati kapan, yang penting mah poinnya itu, dosa diampuni, amal diterima, udah aman, selesai. Tuh ya. Kemudian yang terakhir, yamulu al-sirat kalbarqil lami. Makna afiah yang terakhir, yang kelima, adalah bisa lewat kepada sirat, titian bagaikan kilat yang menyambar. Itu kan titian itu dalam tafsir Yasin disebutkan lebih kecil dari rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang. Perjalanan 3000 tahun, datar 1000 tahun, nanjak 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun. Bayangkan perjalanan sambil kita membawa dosa begitu banyak. Nah, orang yang bisa melewati seperti kilat menyambar, langsung nyampe ke ujung, nyampe ke surga, itulah yang disebut dengan mendapatkan afiah. Makanya kita kalau mendoakan, mudah-mudahan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.